Ya, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya William Darmawan, kali ini dalam Beranda. Dan Beranda hadir seperti biasa dengan tema-tema yang dekat dengan Anda. Gimana kabar Anda di akhir pekan ini? Semoga menyenangkan. Dan buat Anda juga yang masih beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan Anda juga bisa interaktif bersama kami di 021 5155 111. Dan Beranda kali ini akan membahas seputar Festival Nasional Musik dan Tradisi Anak ya. Anda bisa interaktif bersama kami sekali lagi di 021 5155 111. Sudah ada dua narasumber yang hadir di studio Jak TV pada sore hari ini. Ada Profesor Dr. Endang Caturwati, SOS-M-Hum. Selamat sore Ibu, selamat datang di Jak TV. Selamat sore. Ya, kemudian juga ada Bang MB Cenur, musisi dan juga seniman. Selamat sore Bang, selamat datang di Jak TV. Selamat sore. Ya, pemirsa Anda bisa bergabung bersama kami di 021 5155 111. Kita mau tahu dulu nih, Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak. Nah, ini acara yang akan dilakukan pada 19 sampai dengan 21 Mei 2014 di Taman Ismail Marzuki. Nah, ini acara apa sih Ibu? Boleh dijelaskan? Ya, jadi ini acara rutin ya dari Kemdikbud, khususnya di Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman. Nah, acara ini memang khusus nanti ditampilkan oleh anak-anak dan mereka harus tampil menggali seni-seni tradisi di daerah masing-masing karena kita di sini pesertanya dari 34 provinsi. Tentu saja mereka harus mengangkat kearifan lokal masing-masing yang ya kolaborasi ya boleh dengan musik masa kini, tapi tentu saja di sini ingin menumbuhkan kecintaan mereka terhadap seni tradisi masing-masing. Jadi anak-anak itu ditanamkan sejak dini ya untuk mencintai budaya lokal. Kira-kira seperti itu ya. Iya, betul. Bang MB atau Pak MB, manggilnya enaknya apa nih? Bang aja biar mudah. Bang ya. Bang MB, kalau kita berbicara masalah anak-anak dan juga bagaimana kecintaan anak-anak terhadap tradisi lokal. Nah, ini bagaimana sih gambarannya? Sebetulnya tradisi seni di anak-anak itu relatif sangat menyedihkan. Dalam arti bahwa kegiatan tradisi seni di anak-anak itu kurang mendapatkan dukungan masyarakat luas. Meskipun kegiatan seni tradisi buat anak-anak di sekolah terus difasilitasi. Ada peralatannya, kadang-kadang juga memanggil guru-guru dan sebagainya. Nah, adanya selebrasi dari festival ini diharapkan masyarakat kembali menyadari adanya semacam bukti bahwa tradisi seni yang berbasis anak-anak itu bukan saja sangat kaya ragamnya, tapi juga sangat indah dan unik. Nah, ini yang akan kita tampilkan, bahwa nanti ada beberapa yang bersifat kompetisi apa segala macam. Ini katakanlah ini sebagai bagian dari alat untuk memacu prestasi-prestasi yang berkaitan dengan teknis. Tapi intinya adalah anak-anak harus katakanlah memberikan bukti kepada masyarakat bahwa kegiatan mereka terhadap atau di dalam musik tradisi itu sangat indah dan harus didukung oleh masyarakat. Kira-kira. Nah, ini untuk bagaimana nih anak-anak bisa bergabung di festival ini? Apakah ada seleksi tersendiri di tiap provinsi atau bagaimana nih, Bu? Ya, tentu kita kan koordinasinya ke daerah ya, ke provinsi. Mereka memang yang menseleksi di daerah masing-masing. Karena di daerah masing-masing pun sering diadakan juga festival-festival tingkat daerah. Dan mereka tentunya ingin tampil yang terbaik dari masing-masing daerah. Jadi seleksi di mereka sendiri. Nah, kemudian itu yang diusulkan yang terbaik menurut mereka. Gitu. Ya, baik. Semakin seru diskusi kita, pemirsa. Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 021 5155 111. Tetap di Beranda.
Ya, terima kasih Anda masih di Beranda dan kita masih membahas seputar festival musik dan juga tradisi anak-anak yang akan diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki pada 19 sampai dengan 21 Mei 2014. Ke Bang Embi, kita tahu bahwa dukungan dari pemerintah, kemudian juga sosialisasi pemerintah terhadap sebuah festival atau juga mungkin juga terhadap sebuah kesenian itu sendiri agak sedikit kurang. Nah, ini gimana nih Bang menurut Abang? Saya tidak melihat kekurangan itu. Yang kurang itu adalah bahwa sedemikian banyaknya informasi yang ada di masyarakat dan masyarakat tidak jeli untuk memilih informasi itu, sehingga banyak informasi yang penting, salah satunya adalah musik tradisi berbasis anak-anak itu luput dari perhatian mereka gitu. Karena pada umumnya masyarakat itu yang muncul itu budaya nyetel televisi, bukan nonton televisi. Betul. Jadi tidak dengan desain seperti itu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan gencarnya baik di tingkat daerah, kemudian di tingkat pusat seperti itu, tinggal lagi sekarang menunggu masyarakat betul-betul, khususnya basis keluarga. Keluarga harus mulai mengapresiasi adanya kegiatan budaya tradisi ini, khususnya berbasis anak-anak seperti itu. Saya kira untuk pemerintah sudah cukup. Ya, jadi memang pemerintah sebetulnya sudah memberikan dukungan dan juga sudah memberikan fasilitas ya, tapi tadi ya masyarakat masih kurang ngeh gitu. Saya kira masyarakat masih kurang bisa memanfaatkan gitu. Jadi jangan menyalahkan pemerintah, tapi juga harus berintrospeksi diri ya, mungkin dari keluarga, dari orang tua juga ya. Kira-kira seperti itu ya Bu ya dari pemerintahannya. Dan kalau kita berbicara mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan 19 sampai 21 Mei, ini ada apa aja sih nanti acaranya? Ya, acaranya selain festival tadi ya, ada saresehan juga, kita jadi ngobrol seputar musik. Ya. Itu 3 hari diselenggarakan karena 34 provinsi. Jadi pagi dipakai untuk organisasi tempat, sound dan sebagainya, cek gitu ya. Kemudian sore hingga malam. Nah ini 34 itu kan bisa melibatkan 700 orang untuk 34 kontingen ya. Nah, disitulah kita bisa bersilaturahmi di antara daerah, itu sangat indah memang. Ini juga sudah sedang dilakukan di Monas, festival tari tingkat remaja. Oke. Jadi festival-festival sebetulnya banyak sekali yang diselenggarakan pemerintah. Jadi kalau Anda bilang bahwa pemerintah kurang dukungan itu salah, bener ya. Jadi salah banget ya. Jadi memang dukungan itu sudah ada, tapi bagaimana kita memanfaatkan seperti festival yang sudah dilaksanakan tadi di Monas juga sudah ada acara ya. Sampai besok ya. Jadi dari kemarin sampai besok. Aduh, bagus-bagus setiap daerah memunculkan tari-tarian tersebut yang saya sendiri kadang dari beberapa pelosok yang belum pernah dilihat oleh kita, tapi bisa kita melihat di Monas. Ya. Bagus-bagus dan juga setiap daerah punya karakteristik. Kira-kira seperti itu gambarnya Bang. Iya, dan tentu saja bahwa apa yang disajikan itu dijamin tidak kalah dengan sajian-sajian yang sering masyarakat anggap bahwa itu adalah bagus dan sebagainya. Kesenian-kesenian tradisi kita, baik yang klasik, yang folk, apalagi yang modern, yang sudah dimodifikasi, sangat-sangat luar biasa. Salah satu upaya kita seperti tampil di JAK TV ini juga untuk mengajak masyarakat supaya mengapresiasi kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik ketika putra-putrinya itu beraktivitas maupun ketika putra-putrinya itu juga ingin tampil di dalam festival-festival seperti ini. Dan kita berharap bahwa dalam festival nanti masyarakat berduyun-duyun datang ke Taman Ismail Marzuki. Tidak dipungut bayaran. Oh, tidak dipungut. Jadi gratis ya? Gratis. Jadi memang free ya buat masyarakat. Tetapi karena tempatnya kecil, jadi harap baik-baik datang supaya jangan kehabisan tempat. Jangan sampai rebutan ya. Baik Bang Embi, kita tahu bahwa sekarang juga kebudayaan atau juga tradisi kita, anak-anak terus juga itu berhadapan dengan budaya pop yang semakin menggerus budaya lokal. Nah ini gimana komentarnya Bang Embi sebagai seorang seniman? Ya, sebetulnya tugas salah satu masyarakat pemilik dari setiap budaya seni itu tidak melakukan proteksi berlebihan. Karena kalau proteksi berlebihan, yang muncul akhirnya kerugian besar. Dia menjadi semacam mumi. Justru harus berinteraksi secara aktif. Tinggal lagi sekarang bagaimana budaya tradisi itu juga dilengkapi oleh alat-alat untuk mencerna setiap pengaruh-pengaruh, sehingga interaksi ini menjadi sesuatu yang memiliki keberkahan kreativitas. Jadi itu. Nah, di sisi lain,
Juga kaitannya dengan masalah frekuensi, jumlah dari apresiasi yang ditampilkan kepada masyarakat itu juga harus diberikan semacam fokus oleh media, misalnya katakanlah di Jak TV ini. Presentasinya juga harus ditambah untuk memudahkan masyarakat mengapresiasi seni ini. Sehingga tentu saja kalau misalnya seni tradisi musik anak-anak misalnya, meskipun sudah dibikin, tetapi seluruh media memberikan spotlight pada seni musik yang non tradisi tadi, ya tentu saja ini tidak komunikatif akhirnya seperti itu. Jadi itu. Ya kan banyak yang beranggapan nih Bu Endang bahwa seni tradisi, musik anak-anak yang tradisi gitu ya, sedikit membosankan. Nah ini anggapan ini kan ada di masyarakat. Nah ini bagaimana pemerintah mungkin agar bahwa tradisi ini kaya loh, inilah milik kita dan juga kita patut bangga. Gimana nih Bu usahanya? Ya itu dengan adanya festival salah seperti satunya ini, ya. salah satunya, mereka kan berusaha untuk membuat komposisi sebagus mungkin. Oleh karena itu kan di sini diberi waktu 7 sampai 10 menit. Itu bisa mengarrange kembali dengan musik-musik yang ada warna-warna tersendiri gitu. Warna lokal tetapi ada variasi, dan di sini nanti bagaimana kepiawaian dari masing-masing komposer yang menata musik tersebut. Itu kan ada musik kecapi misalnya, ada musik sasando misalnya alatnya ya dan sebagainya. Kemudian dikolaborasi dengan musik yang saat ini mereka kan kenalnya do re mi fa sol la si do gitu. Padahal ada nada-nada pentatonis yang bisa nah itu bagaimana menyajikannya, kan makanan juga seperti itu ya. Ketika makanan yang tradisional disajikan pada piring yang bagus, itu akan beda. Jadi kemasannya diperbaharui kira-kira seperti itu ya. Dengan kemasan yang lebih up to date, maka bisa diterima sama anak-anak dan juga orang yang menyaksikan kira-kira gambarannya seperti itu. Dan pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali tetap di Beranda. Ya, terima kasih Anda masih di Beranda dan kita masih membahas seputar Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak, dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan. Kita lanjut lagi ya ke perbincangan pada sore hari. Ke Bang Embi, kita tahu bahwa tradisi kita sangat kaya. Nah sebenarnya kekayaan apa sih yang bisa digambarkan ke pemirsa? Apanya gitu yang kaya? Apakah dari liriknya atau pesan-pesan dalam lagu tersebut atau bagaimana nih Pak? Ya, salah satu kekayaan yang kita punya di dalam seni pertunjukan, termasuk juga yang dilakukan oleh anak-anak, sangat banyak. Misalnya gerak, itu juga sangat ragam. Karena biarpun musik, pasti pakai gerak dia. Dan geraknya bermacam-macam. Kostum, dengan kostumnya beragam. Kemudian juga instrumen. Masing-masing daerah mempunyai instrumen dengan warna suara dan cara memainkannya sangat beragam. Kemudian berikutnya adalah tentu saja yang tidak kalah pentingnya, karena musik kita itu sangat kuat pada lirik. Dan di lirik inilah seringkali para orang tua kita, budaya kita menyisipkan nilai-nilai luhur di dalam karya seni musik. Meskipun kadang-kadang tari pun kadang-kadang, karena di seni pertunjukan kita itu menjadi satu antara musik, sastra, dan gerak jadi satu. Jadi tidak akan heran bahwa di festival yang kita sebut sebagai musik tradisi anak itu akan juga sama sebanding keindahan kostumnya, keindahan geraknya, keindahan liriknya seperti itu. Dan itulah kekayaan dari seni pertunjukan kita. Sekali tampil semuanya muncul keragaman itu. Dan jangan lupa kita provinsi-provinsi kita, jangankan satu antar provinsi, di satu provinsi aja antar beberapa kabupaten satu dengan kabupaten lain sudah sangat berlainan. Kira-kira seperti itu. Bisa dibayangkan betapa kayanya secara visual, secara auditori, segala macam seperti itu, secara kinetik, gerak-gerik dan sebagainya. Gitu. Ya, jadi sangat kaya sekali Bu ya. Dari tiap daerah itu kan punya perbedaan, bahkan antara satu wilayah itu ada perbedaan gitu. Makanya ini pemerintah mengangkat ini ya Bu ya. Ya, itu sangat unik ya. Tadi setiap etnik mempunyai keunikan masing-masing. Dan betul tadi yang dikatakan Mas Embi ya. Masing-masing itu mempunyai nilai-nilai yang dititipkan di dalam syair khususnya.
gerak juga, syair juga. Jadi di situ kebanyakan petuah ya. Kamu jangan gini, kalau nanti gini, nanti akan begini. Anak-anak biasanya kalau di Jawa tuh lagu-lagu dolanan. Kalau untuk Sunda, Kaulinan Barudak. Dan itu mereka biasanya dinyanyikan setiap hari, lama-lama kan masuk juga gitu. Lama-lama inget juga. Inget juga gitu. Misalnya kalau di Jawa dulu kan ada anak-anak, lagu anak-anak tuh, mentok, mentok, tak kandani, mung lakumu, angisin ngisini. Nah itu kalau mentok itu kan jalannya itu ya itu megal-megol, nepro aja, jangan malas, maksudnya seperti itu. Ada gitu pesan-pesan ya. yang Ada disampaikan dalam gitu. setiap lagunya. Jadi kalau sekarang mungkin anak-anak suka lagu pop yang isinya cinta-cintaan, nah itu tampaknya masih kurang pas gitu ya Bang Embi ya. Untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Nah ini malah sebenarnya budaya pop tadi memang agak susah melawannya. Gimana ya Bang harusnya? Saya kira tidak perlu apa namanya konfrontatif. Jangan dilawan. Tidak usah. Lebih kepada disandingkan sehingga ini menjadi sesuatu yang sifatnya alternatif dan edukatif seperti itu. Karena kalau dibatas-batasin juga tidak mungkin lagi karena sekarang informasi apapun sudah sangat terbuka, ekspresi apapun sudah sangat terbuka gitu. Yang paling penting adalah bagaimana bersinergi antara masyarakat, media, pelaku pendidikan dan sanggar-sanggar itu melakukan berbagai macam kegiatan tradisi terus-menerus dengan meningkatkan kualitas sajiannya, kontennya, dan yang penting lagi adalah kontinuitasnya. Saya kira itu. Nah berarti ini juga dibutuhkan peran orang tua dong ya untuk mengarahkan anaknya. Nah ini bagaimana Bu komentarnya? Ya jadi memang ini tidak cukup hanya dari satu unsur ya, peran orang tua tersebut yang memang sangat kuat faktor internal. Jadi orang tua yang banyak kan kursus-kursus itu, kursus piano, kursus itu, tetapi juga yuk selain piano juga belajar juga yang tradisi gitu kan. Sebetulnya menarik sekali tadi kan, gerak selalu kalau musik-musik tradisi anak-anak itu motorik ya, gerak juga, kemudian ekspresi juga, kebersamaan juga, kemudian juga tadi kenal dengan kebersamaan ya, kebersamaan dengan satu sama lain. Sebetulnya indah ya, itu musik angklung anak-anak kecil aja, anak-anak kecil. Nah itu juga kan belajar kebersamaan, gamelan untuk anak-anak kecil, kemudian ya semuanya, semuanya. Sebetulnya tema acara ini apa sih Bu yang diangkat? Iya, tema di sini adalah berawal dari tradisi menjadi pribadi yang kuat dan berkarakter. Gitu. Jadi temanya itu ya? Alasannya apa nih mengangkat tema ini? Jadi alasannya dengan kita menyukai seni tradisi, tentu saja di sini makin kuat pengembangan karakter, khususnya sebagai bangsa Indonesia, generasi penerus bangsa, untuk mencintai seninya sendiri Indonesia. Karena kemarin kita ada tamu dari Kazakhstan. Mereka menampilkan musik-musik tradisi, tetapi menyanyikan lagu Indonesia dan sebagainya dengan alat-alat tradisi. Mereka begitu apa ya, nyaman, indah dan sebagainya. Dan ini kami mengundang banyak sekali, hampir 2.000 anak-anak sekolah, mahasiswa, agar melihat tuh orang lain pun begitu mencintai dengan seni tradisinya dan dia bangga gitu. Mengapa kita yang lebih kaya dengan seni-seni yang ada di Indonesia harus juga bangga. Menjadi pribadi yang berkarakter nantinya. Jangan seperti yang sana, kalau kita lihat mau kekerasan yang kadang-kadang juga anak-anak sudah ada yang bertengkar, kemudian juga saling pukul-memukul, itu tidak boleh dicontoh gitu ya. Dan dengan mempelajari seni tradisi ini justru karakter bisa dibentuk ya Bang, karakter yang tadi ya, cinta Indonesia, terus juga menjadi pribadi yang kuat. Tidak seperti yang ada beberapa contoh berita, misalnya ada anak kecil memukul, bahkan ada yang sampai meninggal. Nah ini gimana komentarnya? Iya, karena hampir seluruh seni tradisi, termasuk juga seni tradisi yang berbasis anak-anak, itu sangat kuat, katakanlah pesan-pesan pendidikan berkaitan dengan masalah kebaikan, kebenaran, dan keindahan seperti itu. Contohnya tadi, misalnya katakanlah yang paling menonjol bagaimana mereka membuat ensemble, artinya bermain bersama-sama. Selalu itu bersama kan, seperti itu. Kemudian ya, di samping kebersamaan seperti itu, mereka juga harus juga melatih kehalusan. Karena kan seperti kita sama-sama tahu, musik tradisi kita itu tidak sesuatu, khususnya untuk musik-musik anak-anak, tidak sesuatu yang berbasis misalnya sampai
katakanlah histeris seperti itu. Jadi semuanya adalah melatih kehalusan pikiran, kehalusan perasaan, kebersamaan. Di dalam situasi seperti ini, mereka mendengarkan petuah-petuah lewat sastra lisan tadi, seperti itu. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik, artinya semua komponen masyarakat itu mendukung, maka kekhawatiran terhadap anak-anak yang terlalu nakal, kehilangan kendali dan sebagainya, sebetulnya tidak akan terjadi seandainya ini dimanfaatkan sebagai bagian membangun karakter tadi. Seperti itu. Baik, semakin menarik ya diskusi kita. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena Beranda akan kembali tetap di JAK TV. Ya, terima kasih Anda masih di Beranda, dan seperti yang tadi kita sudah bahas ya, kita diskusikan, Anda juga bisa hadir ke Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak di Taman Ismail Marzuki pada 19 sampai 21 Mei 2014. Jamnya jam berapa, Bu? Sore ya, jam 3 sampai itu jadi 3 tahap. Nanti setelah maghrib dimulai lagi. Dari sore ya, semuanya dari sore, jam berapa kira-kira? Jam 3. Jam 3 kemudian sore. nanti asar berhenti, kemudian lanjut, maghrib berhenti, lanjut. Ya, tinggal datang ke Taman Ismail Marzuki dan itu gratis ya. Gratis. Langsung menyaksikan berbagai penampilan dari anak-anak Indonesia, menampilkan kesenian atau juga musik tradisi. Baik, Bang Embi, kalau kita melihat situasi anak-anak sekarang, tadi penuh dengan keprihatinan, kekerasan di sekolah, kemudian juga mungkin premanisme pada anak-anak. Nah, ini keprihatinan apa sih yang bisa dilihat dari seorang seniman? Ya, sebetulnya itu tadi kita membahas tentang bagaimana anak-anak tidak memiliki kegiatan melatih nilai-nilai luhurnya, karakter-karakter luhurnya di dalam dirinya. Dan itu sangat kaya dimiliki oleh budaya seni. Dan hampir tidak ada satupun daerah yang tidak memiliki budaya seni yang bisa untuk melatih anak-anak sehingga memiliki kepekaan dan kepekaan terhadap hal-hal yang mana yang baik, mana yang tidak baik dan sebagainya. Keprihatinan sekarang kalau menurut saya itu tadi. Jadi tidak adanya kesungguhan masyarakat di dalam menggiring dirinya, keluarganya untuk memilih sesuatu yang bermanfaat. Katakanlah, apakah kita pernah mendengar satu keluarga misalnya ayahnya atau ibunya, yuk kita siap-siap untuk mengapresiasi musik tradisi. Dan jangan lupa di Jakarta ini misalnya, setiap bulan ada apresiasi musik tradisi di Taman Mini. Di setiap ajungan itu kegiatan-kegiatan itu kita bisa lihat. Nah, itu bagus-bagus gitu ya Bang ya? Dan sangat bagus. Kalau dia datang ke Jakarta, itu pasti dia latihannya sampai mati-matian. Mati-matian karena ingin tampil yang di terbaik. ibu kota. Tapi bisa dibayangkan begitu dia datang ke sana, siapa yang mau datang ke sana ketika keluarganya tidak menjadikan agenda. Padahal informasinya bisa dilihat di dalam jejaring sosial, di internet, apa segala macam. Nah, masyarakat harus mulai mendukung, khususnya keluarga harus jangan sampai mengeluh ketika anak-anaknya menjadi katakanlah tidak terkendali, maka tiba-tiba tiba-tiba mencari kesalahan. Sebetulnya kegagalan itu dimulai dari rumah. Kira-kira seperti itu. Jadi peran orang tua ya Bu ya, kembali lagi ya, bahwa peran orang tua tadi untuk mengarahkan anaknya. Kira-kira ini juga dibutuhkan usaha atau juga sosialisasi pemerintah gitu ya Bu ya, buat mengenalkan seni tradisi. Betul. Ini saya nggak jauh-jauh contoh saya. Dari lahir saya sudah melihat gamelan, karena padahal bapak saya itu sebetulnya bukan orang seni, orang teknik, tapi yang sangat mencintai gamelan dan mendatangkan guru juga dari. Sampai sekarang saya senang semuanya gitu, senang musik tradisi, seni tradisi gitu. Dan apa sih ini sebagai orang tua, saya tanya secara personal, apa sih Bu kesulitannya mengenalkan mungkin ke anak gitu? Sebetulnya nggak sulit ya, hanya ada kemauan saja dari orang tuanya. Anak itu bagaimanapun bagaimana orang tuanya. Apalagi kalau sejak dini. Saya ingat pada waktu itu sering oleh bapak diajak nonton tari, kemudian juga diajarkan guru tari. Pas saya melihat ada seorang Cina cantik, kelas 5 SD mungkin menari tari topeng, saya langsung jatuh cinta dan ingin dicarikan guru tari tersebut. Gitu. Jadi bapak saya memang rajin membawa anak-anaknya untuk selalu melihat seni tradisi. Saya kira memang orang tua ini yang punya peran khusus. Sudah ada penelponnya masuk, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
dengan Bapak Dharma di Jakarta Timur. Ya, silakan Bapak Dharma komentarnya, Pak. Kalau menurut saya sih Bapak Dharma Jakarta Timur, Pak. Ya, silakan komentarnya. Komentar saya mengapresiasi sekali Mas ya acara yang diadakan di Taman Ismail Marzuki. Kebetulan juga dulu memang saya suka main-main ke sana juga. Kalau menurut saya sih lebih baik kembalikan anak-anak tuh ke kitanya sebagai anak-anak gitu Mas. Meskipun kita tidak bisa menyangkal peran modernisasi ini telah mengubah anak-anak dari tingkat PAUD sampai mungkin yang disebut anak-anak mungkin SMP ke bawah lah sampai tingkat PAUD kan. Kalau udah SMP ke atas remaja. Karena saya lihat ya gitu, peran orang tua pun penting Mas. Karena sampai saat ini pun saya sudah lihat jarang sekali melihat orang-orang tua menceritakan apa yang pernah mereka alami semasa mereka masih anak-anak. Mulai seni, permainan atau apapun. Memang sekarang banyak gitu kan acara tayangan anak-anak. Tapi itu tidak mencerminkan anak-anak. Jadi anak-anak itu dipaksa gitu kan. Dipaksa, ini loh anak-anak sekarang, bukan anak-anak yang pernah ibu alami zaman-zaman apa mereka teman anak-anak. Jadi sampai saya lihat anak-anak sekarang itu lebih cepat menangkap yang ada di media ketimbang yang apa yang pernah diceritakan dari pengalaman orang tuanya gitu Mas. Ya, baik. Menurut saya cuma itu aja. Baik, terima kasih Bapak atas komentarnya, dan Anda yang lain silakan kalau Anda ingin interaktif bersama kami di 02151551111. Bang Imi ada komentarnya dari penelpon tadi? Ya artinya bahwa kita melihat bahwa masyarakat juga menyadari bahwa dia mengomentari pengaruh media terhadap anak-anak. Artinya bahwa itu tadi masyarakat harus mulai ada keberpihakan. Pemerintah sudah membuat suatu blueprint, kemudian strategi programnya, kemudian implementasi kegiatannya yang berkaitan masalah budaya seni tradisi ini. Nah, tinggal sekarang masyarakat harus berpihak, mensupport. Misalnya masyarakat media, masyarakat keluarga, masyarakat sanggar. Misalnya sanggar juga jangan katakanlah, karena sekarang itu yang laris adalah misalnya katakanlah futsal, tiba-tiba sanggar tari jadi latihan futsal misalnya. Katakanlah misalnya, bukan saya, bukan futsal jelek, bukan maksudnya jangan ditinggalkan, dikembangkan silakan, tapi yang dimiliki jangan ditinggalkan karena ini penting sebagai keberpihakan supaya apa yang kita miliki ini terus lestari di dalam masyarakat. Yang penting lagi bahwa di sana itu tidak hanya sekedar keterampilan sosial yang sifatnya keindahan, tetapi juga ada nilai-nilai kebaikan dan kebenaran itu. Sehingga apa yang disebutkan tadi, ya marilah, contohnya misalnya sore hari ini kita bisa melihat misalnya JAK TV ada keberpihakan terhadap festival ini. Nah ini tentu harus menjadi inspirasi bagi media lain. Atau juga orang tua yang menonton gitu ya. Ya kalau tadi mengomentari orang tua napanya juga tidak melihat anak-anak ini kehilangan panduan tentang apa sih sebetulnya yang indah. Komentator tadi mengatakan ayah ibunya nggak pernah menceritakan seperti apa keindahan masa kanak-kanak, udah anak-anaknya ngais-ngais sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi bagus juga, artinya mungkin ada budaya dongeng, budaya menina bobokan, apa segala macam seperti budaya tradisi yang harusnya diturunkan kepada anak ya Bu ya, kira-kira dari penelpon tadi ya. Dan pemirsa Anda yang lain silahkan interaksi bersama kami 02151551111. Baik, kembali ke acara tanggal 19 sampai 21 Mei. Ada 34 provinsi yang bergabung. Ini seleksinya gimana sih, Bu? Sebetulnya kita mensosialisasikan ke provinsi ya, ke provinsi, nah, ke dinas pendidikan, kemudian, nah dari mereka yang mengirimkan salah satu. Jadi yang seleksi memang seleksi di daerah. Di daerah ya. Yang terbaik mulai dikirimkan ke Jakarta gitu ya. Jadi yang tampil nanti ini yang benar-benar terbaik. Iya, terbaik. Ya memang kemarin juga selalu, aduh baik-baik, jadi bingung jurinya juga. Ini nanti masih dilombakan lagi gitu ya di sini ya, karena namanya festival. Jadi tiap daerah punya ciri khas dengan tradisinya masing-masing, bisa istilahnya dikreasikan lagi dengan ini, tapi dijurikan lagi. Dijurikan lagi, nanti ada 5 penampilan terbaik tanpa jenjang ya, kemudian komposisi terbaik dan sebagainya, nanti ada banyak yang terbaik. Ya, artinya bahwa itu penting sekali kalimat tanpa jenjang itu. Tanpa jenjang di sini artinya bahwa antara
kekhasan satu daerah dengan daerah bukan dipertandingkan, Iya. ya kan? Jadi artinya bahwa dia terbaik di dalam karya itu di dalam sana gitu. Misalnya Jawa terbaik, Bugis terbaik, gitu-gitu, Padang terbaik. Jadi bukan daerah bukan gitu ya. Iya, terbaik 5 terbaik dari yang baik-baik gitu. Pasti masih mereka pun saya yakin karena mempersiapkannya begitu pasti ya, dengan begitu semuanya dipersiapkan ingin yang tampil terbaik. Jadi memang selalu kalau melihat festival ini kok baik-baik semuanya baik-baik. Nah, kalau kita berbicara soal kesulitan mempersiapkan acara ini, apa Bu kesulitannya? Apakah untuk mendapatkan yang tampil-tampil ini susah juga nggak sih Bu? Tidak, kan kita koordinasi dengan pemerintah daerah di tempat. Jadi emang sudah terpilih ya di daerah-daerah ya. Wow. Jadi kita nggak susah ya. Jadi mereka mungkin yang terjun ke bawah. Baik pemirsa, Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali, masih ada segmen selanjutnya, tetap di Beranda. Ya, terima kasih Anda masih di Beranda dan kita masih membahas seputar Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak yang akan diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki tanggal 19, 20, dan 21 Mei 2014. Anda bisa datang langsung ke sana dan melihat berbagai pertunjukan dari berbagai daerah dan tentunya dimainkan atau diperankan gitu ya oleh anak-anak ya, dan gratis ya Ibu ya acaranya ya. Tinggal datang ya Bu ya. Tinggal datang. Dan ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengenalkan kepada masyarakat atau publik kira-kira gambarannya seperti itu. Iya, betul. Karena kita jarang sekali ya bisa melihat langsung ke daerahnya kan jauh gitu. Ini dari pelosok-pelosok daerah, dari ujung sampai ke Papua itu ada semuanya, dari Aceh sampai Papua ada semuanya. Ini suatu apresiasi yang luar biasa, kita bisa melihat semua kekayaan tradisi khususnya pertunjukan musik anak-anak ini gitu ya. 34 provinsi, di mana nanti juga akan dibagi menang ya kategori-kategori. Ada apa aja Bang kategori yang akan dinilai nanti? Iya, sebetulnya kategorinya diantaranya penampil terbaik, komposisi terbaik, kemudian apa namanya instrumen, pemain, kayak gitu. Tapi sebetulnya saya pengen sekali jadi tidak memberikan penekanan pada apa namanya kategori-kategori seperti itu. Yang paling penting sebetulnya yang saya ingin sebagai apa namanya seniman adalah bahwa masyarakat harus memanfaatkan 3 hari ini karena ini akan diulang 2 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun sekali, sehingga manfaatkan Senin, Selasa, Rabu besok itu untuk apa namanya membawa keluarga, dan ingat tempatnya tempat duduknya terbatas seperti itu. Tapi kita punya pertunjukan panjang dari siang sampai malam. Nah ini manfaatkan. Pentingnya apa? Satu, kita mendapatkan apresiasi. Kedua, delegasi yang sudah jauh-jauh mempersiapkan dan datang ke sini itu merasa disambut oleh masyarakat Jakarta. Gitu. Kan ada rombongan dari misalnya dari Padang. Silakanlah warga Padang, Wongki apa namanya? Orang Padang ya, datang. Nanti rombongan dari Palembang. Silakan datang seperti itu. Ini yang saya harapkan. Jadi jangan berpikir masalah kompetisinya. Kompetisi itu diharapkan secara internal untuk memacu penguasaan teknis, supaya setiap grup itu jangan males mengolah keterampilan teknisnya. Seperti itu. Karena tiap daerah tadi punya kekayaan masing-masing dan juga ciri khas dan yang unik gitu ya Bang ya. Dan yang unik ini perlu digali dan diangkat kembali. Karena kita tahu bahwa kalau tidak ditonton maka nggak kenal gitu ya. Jadi Anda yang semua mungkin bingung tanggal 19, 20, 21 mau kemana, silahkan langsung datang ke Taman Ismail Marzuki dan Anda bisa menyaksikan tadi berbagai penampil dari berbagai daerah, ada 34 provinsi di Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak 19, 20, 21 Mei 2014. Mungkin ada yang disampaikan Ibu pesan-pesan kepada masyarakat, silakan. Ya, saya kira masyarakat khususnya ibu-ibu dan bapak-bapak membawa putra-putrinya ya untuk nonton bersama-sama agar putra-putrinya tahu bahwa betapa kayanya seni yang ada di Indonesia ini ya. Dan mereka tentu kalau tadi tak kenal tak sayang gitu ya. Kalau mereka nonton pasti, aduh saya nanti kepengen seperti itu, biasanya anak-anak seperti itu.
gitu. Jadi datang ya? Iya silakan. Kalau anak-anak kan pasti diantar oleh orang tuanya gitu ya. Ini sekolah-sekolah juga pada diundang Bu untuk nonton? Iya, nanti sekolah-sekolah diundang untuk nonton, khususnya anak-anak tingkat SD. Gitu. Ya, Bang Embi ada yang disampaikan, silakan. Iya. Ya, saya cuma ingin berharap bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sama-sama kita manfaatkan untuk membangun karakter kita secara keseluruhan. Jadi bahwa jangan khawatir bahwa meskipun kita dalam waktu dekat akan memasuki era keterbukaan di segala lini, bahwa dengan kebersamaan kita bisa membentengi kita dengan kekayaan budaya kita, sehingga kita tetap bisa tegar menjadi bangsa yang berdaulat secara kultural di dunia ini. Saya kira ini. Bisa cek ke website atau kemana Ibu? Sudah ada sosial medianya yang bisa dicek oleh pemirsa? Iya, saya kira di website ya. Ya, ada di website di Dikbud ya. Oh, di Kemendikbud ada ya, bisa dicek di sana. Silakan mungkin yang disampaikan lagi tanggal berapa sampai mungkin Ibu yang nyampein langsung nih biar pada datang ya. Jamnya juga Bu. Iya, silahkan para penonton untuk membawa putri-putrinya. Bawa anak-anaknya diarahkan ke jalan yang benar gitu ya Bu ya. Untuk mengapresiasi kekayaan seni budaya kita gitu. Itu kan dari sore sampai malam ada, tapi tidak terlalu malam untuk anak-anak ya. Bang Embi ada lagi? Ya, yang berikutnya yang saya harapkan lagi bahwa teman-teman para pelaku seni di daerah, Anda jangan berkecil hati bahwa kesempatan kali ini Anda belum bisa menampilkan grupnya. Kita mesti ada kesempatan 2 tahun yang akan datang, dan silahkan persiapkan dengan sebagus-bagusnya tahun depan. Pasti giliran Anda. Oke, baik. Dan sekali lagi pemirsa, di Beranda ini kami juga mengundang Anda untuk langsung datang ke Taman Ismail Marzuki tanggal 19, 20, 21 Mei 2014. Dan Anda bisa menyaksikan Festival Nasional Musik Tradisi Anak-anak, dan tinggal datang ke sana gratis ya, menyaksikan berbagai penampilan dari 34 provinsi dan ditampilkan oleh anak-anak. Terima kasih Ibu Endang, terima kasih Bang Embi atas waktunya. Semoga acaranya sukses di tanggal 19, 20, 21 ini, dan Anda bisa langsung datang ya ke Taman Ismail Marzuki. Saya William Darmawan, sampai jumpa.